Bapak Ibu Saudara semua. Berapa banyak yang diberkati Tuhan siang hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita siang hari ini dan setiap kita siap memberikan yang terbaik, memberikan hati kita, memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Mari kita siapkan hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur kita kepadanya siang hari ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merindu Tuhan siang hari ini menaikkan penyembahan kami yang terbaik. Kami rindu siang hari ini membawa hati kami yang terbaik, membawa tubuh kami yang terbaik. Kami mau menaikkannya, menyembah-Mu, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab Kau yang layak terima puji-pujian kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siang hari ini kami mau katakan, kami mau deklarasikan bahwa kami akan tetap percaya. Apapun yang saat ini sedang kami alami, apapun yang saat ini sedang kami hadapi, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu kami aman. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yes Tuhan, sungguh ini menjadi deklarasi hati kami siang hari ini. Mau tetap percaya kepadamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Mari serukan dengan iman. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah kami ragu. Yes, kami percaya kepadamu Tuhan. Ku tetap percaya.
boleh tetap percaya, sehingga kami boleh tetap melangkah dengan percaya. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari sama-sama serukan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Kami tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Saya undang kita bagi berdiri sama-sama. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Mari nyatakan dengan iman kita, kami tetap percaya Tuhan, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan, amin. Yes God, yes God. Kami percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Dia, Raja kita. Oh, mari naikkan penyembahan kita kepadanya siang hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami tetap percaya Kau yang mengambil alih setiap kehidupan kami, Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kaulah yang memberikan kami kekuatan, sebab Kaulah yang memberikan kami pengharapan yang baru. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, setiap hari kami nikmati Engkau. Hikmat-Kau Rabayase, oh Rabayase, Rabayase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kau sumber sukacita kami Tuhan. Thank you Jesus. 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 Thank you Mari kita deklarasikan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Kami percaya. Amin. Percaya dalam lebih dahsyat lagi serukan. Ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam kami percaya. Ku percaya dalam kami percaya. Ku percaya dalam nama Yesus. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yes God. Hati kami meluap dengan sukacita Tuhan karena Engkau. Dan siang hari ini kami siap memberikan yang terbaik. Kami siap melompat bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Boleh kasih senyuman terbaik buat kanan kiri samping belakangnya. Wow. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang perkasa. Amin. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Kita bergoyang bersama-sama bagi Dia. Tidak ada nama lain di hati kami selain Engkau Tuhan. Woo! Kau Raja kami, Kau Allah kami yang perkasa. Sama-sama kita serukan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa.
Allah kita yang perkasa. Mari sama-sama serukan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang hidup. Kau percaya seluruh semesta sujud berdoa. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada, Sungguh tiada tara Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia Raja kita yang perkasa. Haleluya. Biarlah musik memuji Tuhan kita, sebab Dia yang layak terima puji-pujian. Amin. Hey. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. bertahtalah Kau Tuhan Raja kami. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Dia Raja kita yang perkasa. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Kau begitu perkasa. Kau begitu luar biasa Tuhan. Thank you Jesus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, tapi kami percaya janji-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani
tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata, Amin, terima kasih Tuhan. jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami Tuhan. untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu Saudara saja katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, Tak sekalipun Kau kami sungguh percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh terbukti Tuhan. di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Selamanya Sampai selama-lamanya kami mau setia. Setia Tuhan, setia. Thank you Jesus. tiada Tuhan Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan Saya mengundang hamba-Nya untuk maju ke depan. tak sekalipun
Bapa, Engkaulah Allah yang setia, Allah yang luar biasa mendampingi hidup kami. Kami selalu melewati musim-musim hidup kami bersama-Mu Tuhan. Ada saat-saat musim kami kering, Engkau berada di sana. Ketika kami musim semi, kami bersuka cita bersama-Mu Tuhan. Dikala musim-musim dingin kami, Engkau juga menghangatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang juga setia Tuhan. Senantiasa terikat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami punya ikatan perjanjian dengan-Mu luar biasa. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang khusus Tuhan. Engkaulah yang berbicara di tengah-tengah kami. Supaya sungguh Tuhan, setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, juga hamba-Mu yang menyampaikannya, kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau dan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, gemburkan hati kami, supaya taburan benih ini tumbuh. Urapi setiap kami supaya memahaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap menerima kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Wah, luar biasa. Kali ini saya juga 2 kali. Kadang-kadang dulu 3 kali. Tapi kekuatan memang berbeda. Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Nah, saudara kita, hari ini kita akan membahas satu tema tentang ikatan perjanjian. Ya. Di kebaktian kedua ini, kita akan sama-sama membaca satu ayat saja dari Roma, surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Menarik sekali saudara, jarang sekali ini dibahas. Kita boleh bersuka cita menikmati firman Tuhan di pagi menjelang siang ini. Kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 4, 2, 3. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara baca, ini kelihatannya enak saudara. Tapi memahaminya tidak gampang. Saudara. Ya, apalagi dikatakan tadi, dan semua manusia pembohong. Kita jadi bingung saudara. Saudara mohon bertanya, siapakah ada di antara saudara yang berasal dari Ambon? Nggak ada ya? Saudara kalau di Ambon, kalau di sini kita bilang parlente itu, wah keren ya, orang keren parlente. Di Ambon tuh nggak keren saudara. Kalau parlente itu jangan parlente, jangan nggak bohong gitu, jangan berbohong. Nah kalau di Sumba lain lagi saudara. Kalau orang keren disebutnya bajingan. Serius. Jadi kalau anaknya masih kecil aja, udah keren, cantik atau ganteng, kau punya anak masih kecil so bajingan Kalau di Jakarta dibilang bajingan orang ngamuk ya saudara. Nah kalau kita melihat seringkali penafsiran kita dengan maksud-maksud yang sebenarnya itu berbeda saudara. Kita mau merenungkan baik-baik ya. Kenapa disebut juga pembohong? Ketika kalau kita melihat Adam dan Hawa diciptakan memang tidak tertulis dengan Allah bahwa ada ikatan perjanjian. Tapi kita bisa melihat secara empirik ya, bahwa manusia terikat dengan perintah dari Tuhan ya. Adam dan Hawa memang terikat untuk mengelola bumi ini. Saya nih beberapa bulan terakhir mendampingi istri saya menyelesaikan tesis tentang ekologi. Jadi kita membahas dari firman Tuhan ya. Bagaimana ada mandat budaya untuk mengelola dan juga ada mandat sosial yang harus dilakukan. Di samping juga ada mandat prokreasi supaya manusia memenuhi bumi ini. Nah, kalau kita melihat ada ikatan-ikatan kita untuk memelihara. Maka kita bisa melihat ada hal-hal yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Ya. Semua diizinkan sebagai pengelola, engkau menguasai semua. Tapi ada yang dilarang. Dan kalau kita melihat dosa Adam itu simpel sekali. Ya, kalau kita lihat, salahnya siapa? Makan buah. Kalau saudara tahu,
Dosa Adam kira-kira apa sih? Dosa Adam apa kira-kira, saudara? Orang bilang melanggar perintah Tuhan. Iya, jelas sekali itu. Jelas sekali. Tapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam, kesalahan Adam dan Hawa adalah dia meragukan Tuhan. Amin. Dia nggak percaya, masa sih makan buah ini? Masa sih buat mau makan buah ini saya akan menjadi sama seperti Tuhan? Saudara, keraguan-raguan kepada Tuhan itu adalah sebuah dosa, ya. Dan ketika dia sudah melanggar perjanjian itu, maka dia dikatakan pembohong, saudara. Kita melihat kalau dalam klausal-klausal asuransi, ya, asuransi itu tidak bisa diklaim kalau salah satu pihak atau pihak yang mengasuransikan melanggar aturan-aturan. Ya. Cuman belakangan ini di Indonesia ini kebanyakan pelanggaran-pelanggaran terjadi kepada perusahaan asuransi. Saya bingung, Pak. Saya ke Eropa kan bolak-balik dulu ya. Saya sakit di sana, berobat, kwitansinya muter-muter nggak pernah dibayar. Yang terakhir saya kemarin, saya masuk rumah sakit di Omni. Sekarang udah jadi EMC ya. Terus istri saya bilang, semua kwitansinya dikumpulin aja Pak, minta dibuat dalam bahasa Inggris. Ah udahlah, belum tentu juga dibayar, katanya dibayar. Ya saya coba dibikin. Dan betul dibayar. Jadi kita melihat, ada yang terikat dengan perjanjian dan tahu konsekuensinya, tapi di kita sembahyang yang kasih angin sorga tapi tidak melakukan. Nah, kita bisa mengatakan bahwa asuransi itu membohongi kita, saudara. Nah, kalau kita mau melihat alangkah hebatnya Tuhan, ketika Adam dan Hawa gagal, dia masuk dalam satu perjanjian yang baru untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Karena Allah mau kita membuat kita kembali pada perjanjian yang semula. Ya, dia berharap kita bisa dibenarkan ketika kita masuk dalam kehidupan seperti yang direncanakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diturun menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan yang bisa kita lihat, ya. Dan melalui keselamatannya kita dikembalikan ke dalam rancangan yang semula. Supaya seperti rancangan Dia, kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada ikatan perjanjian itu. Melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya keberadaan kita tidak lagi dirusak. Keadaan sekarang orang semakin berlama semakin berat, saudara. Ya, dan kita bisa jatuh hanya karena hal-hal yang kecil. Tadi Pak Siombing bilang, wah yang kecil-kecil. Mulai dari, chatting-chatting sama WA. Saudara, pertama kali selalu gadget ini yang jadi masalah. Hari-hari saya pertama dengan Ibu Ria 5 tahun yang lalu, dia suka lihat, saya mau coba dong gimana sih HP-nya, bagaimana kalau pakai HP ini. Saya pinjam dong, padahal saya tahu dia mau lihat isi saya kasih aja. Dan selalu saya geletakin sengaja. Itu biasa perempuan mau ngecek, ini bagaimana nih, bisa dilihat, bisa dicek. Apapun istilahnya, apapun caranya, dia mesti. Tapi kalau memang orang sudah menyembunyikan HP, ada tanda tanya besar. Amin. Hal-hal yang kecil itu dalam keluarga yang perlu dijaga. Nah, keselamatan yang diusahakan oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kita ke dalam perencanaan Allah semula, itu dimulai dari panggilan kepada Abraham. Ya, kalau Adam gagal, panggilan kepada Abraham. Maka kita melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan dirancang kepada Abraham dengan diberikan satu perintah-perintah. Ya, Abraham dikatakan bahwa nanti keturunanmu akan memenuhi bumi ini seperti pasir di laut. Saudara. Ini prokreasi sama seperti yang kita baca di dalam perjanjian lama ini di kitab-kitab Kejadian. Kembali lagi prokreasi di sini. Dia mau memulai dengan satu populasi yang sehat, populasi yang taat, populasi yang benar, ya. Dan
diharapkan keturunan Abraham menjadi umat pilihan. Ya. Kalau kita lihat perjanjian pertama ini, keturunan Abraham harus disunat. Ya, harus disunat. Perjanjian kedua, Bani Israel tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Ya, ini sebutnya goyim, atau artinya bukan bangsa pilihan. Karena bangsa Israel memiliki Taurat, memiliki aturan-aturan. Jadi jangan bercampur. Soalnya kalau kita renungkan, kita hidup dalam hukum-hukum yang mengikat kita. Kita nggak bisa dicampur dengan orang-orang yang tidak terikat sama hukum. Amin. Tapi kalau di perjanjian baru kita melihat bagaimana perjanjian itu berbeda sekali dengan perjanjian yang lama. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan Musa pada waktu itu sampai-sampai Allah begitu marah dan hampir membunuh dia. Jadi sunat itu menjadi satu keharusan, dan tindakan Allah di perjanjian lama dengan sejarah umat pilihan ini merupakan tindakan nubuatan, ya, tindakan profetik untuk umat di perjanjian baru. Ya, Allah mengadakan perjanjian dengan sunat dan pemberian hukum Taurat. Nah, kita umat-umat di PB yang adalah orang-orang yang punya ikatan perjanjian yang baru, punya ikatan yang lain, punya perjanjian yang lain. Menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian dengan Tuhan, ketika kita bertobat, maka kita mati bersama-sama dia dan kita hidup juga bersama-sama dengan dia. Dia telah menebus kita, dia mati di kayu salib. Dia yang membayar harga itu. Dia yang memiliki kita. Jadi bisa dikatakan ketika orang bertobat dan mati, maka dia tidak lagi hidup bagi dirinya, tapi hidup bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa melihat ya apa yang dikatakan oleh 1 Korintus di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan ke-20, ya. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita terikat dengan perjanjian dalam hukum keselamatan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Amin. Ya, kalau Paulus berani berkata di Galatia 2 ayat 20 bahwa aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia mengosongkan dirinya dan membiarkan Kristus benar-benar hidup dalam dirinya. Kita lihat juga di dalam Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara, nggak ada orang yang pengen mati. Ada di sini yang pengen mati, saudara. Ya. Bukan berarti takut mati, saudara. Tidak pengen mati. Ya. Kalau kematian, semua orang akan sampai pada titik itu. Jadi kalau kita orang-orang yang mengerti dan orang yang percaya bahwa kematian adalah satu keuntungan, kita telah selesai. Panggilan kita telah selesai. Tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita supaya melalui kehidupan kita benar-benar kita persembahkan kepada Kristus. Amin. Dan juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 15, ya, firman Tuhan berkata, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Amin. Jadi kalau kita tahu bahwa sekarang kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Merenungi ini dan melakukannya itu tidak mudah, saudara. Puluhan tahun saya jalani hidup ini dan saya sungguh-sungguh tidak pernah bisa mengatakan dengan berani bahwa ya ini kehidupan yang seperti inilah hidup yang untuk Tuhan. Nggak gampang, saudara. Amin. Ya. Seringkali sudah sampai pada titik tertentu kita sudah mulai memperhitungkan lagi. Tidak seperti Paulus yang
Hidup matinya buat Tuhan, buat Kristus. Murid-murid pertama itu yang menjadi ukuran kita. Kadang-kadang kita berhitung, segala sesuatu masih berorientasinya pada diri kita. I, me, myself. Selalu kita berpikir pada keluarga kita berpikir pada saudara-saudara kita. Memang kita harus mengasihi saudara-saudara kita dulu, baru kita bisa mengasihi orang lain. Tetapi orientasi hanya kepada diri kita sendiri tidak membuat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Kenapa saudara? Karena Kristus memberikan hidupnya bagi semua orang. Amin. Kita pun harus memikirkan begitu. Ya, ada waktu-waktunya kita mendahulukan keluarga kita, karena itu panggilan kita. Tapi juga bagaimana kita melakukan yang terbaik buat orang-orang lain. Ya. Supaya kita hidup untuk Dia dan menjadi umat pilihannya. Kita dulu mati, sekarang kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kita hanya boleh memikirkan perkara-perkara yang di surga, perkara-perkara yang di atas. Kalau saudara benar-benar mau memperhatikan apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau dalam teks bahasa Inggris dikatakan set your mind on things above, not on things on the earth. Ya. Aturlah pikiranmu itu untuk hal-hal yang di atas. Jadi bukan pikirkan, tapi aturlah pikiranmu. Kita punya otoritas untuk mengatur pikiran kita. Set your mind on things above, not things on the earth. Ya, kalau yang di atas itu yang disebut shemayin. Artinya yang tidak ada batasnya. Sedangkan yang di bumi itu eretz, semuanya terbatas, bisa diukur. Tadi pagi saya berbicara tentang visi dan misi. Visi dan misi yang ke depan, penglihatan yang Tuhan kasih, impian yang Tuhan kasih, itu tidak ada batasnya, saudara. Amin. Itu shemayin. Tidak ada batasnya. Kalau kita memikir, kita dikatakan di firman ini, aturlah pikiranmu. Kita diminta mengatur pikiran kita. Bukan sekedar memikirkan, mengatur pikiran kita. Jadi kita boleh mengarahkan pikiran kita seperti apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin. Ini penting saudara pikir baik-baik. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Kita tersembunyi. Ada passion di situ yang Tuhan akan munculkan, yang harus digali. Ada kekuatan-kekuatan yang harus digali. Ya. Ada potensi. Nah saudara, kalau kita melihat semua yang ke depan, yang dikatakan bagaimana mengatur pikiran kita untuk sesuatu yang tidak terbatas, itu memang dimulai dengan persepsi kita. Kalau persepsi kita sudah mulai dengan bilang, aduh itu sih nggak mungkin deh, maka nggak akan terjadi. Pak Sam kalau ngomong, saya percaya. Nah ini persepsinya dulu. Kalau mulainya dari persepsi, yang kedua ekspektasi. Karena kalau persepsinya nggak benar, ekspektasinya juga nggak benar. Betul nggak saudara? Tapi kalau persepsinya, wah ini begini, ekspektasinya juga harus begini. Bagaimana mencapainya, baru ada edukasi mencapainya. Barulah kemudian kita lihat prestasinya, saudara. Nah, di sini dikatakan kalau kita terlindung di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya itu dieksplorasi potensi kita. Nah, begitu banyak orang-orang yang tidak diperhitungkan, tiba-tiba muncul secara luar biasa. Saudara, seorang teman yang anaknya itu umur 2 tahun, waktu mulai 2 tahun, pintar ngomong, pintar sekali. Wah, semua orang kagum dia. Dia bisa menghitung dalam bahasa Inggris, anak-anaknya luar biasa. Tapi tiba-tiba umur 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa ngomong. Kebingungan. Perangainya juga jadi aneh, saudara. Nah, cepat-cepat dianggap otis. Saudara. Tapi ketika ibu dan bapaknya mengerti, ditanganilah oleh orang yang memang expert yang menangani itu, diketahui ya bahwa anak ini punya kelainan. Anak-anak yang sudah dianggap luar biasa, anak-anak yang gifted. Soalnya ketemu sekali lagi, anak itu udah selesai sarjana. Cuma memang orangnya diem.
Saudara tahu nggak dia bisa menguasai 13 bahasa? 5 diantaranya aktif, 8 dia kuasai secara pasif. Jadi banyak sekali potensi yang tidak diketahui. Dan anak itu ngegali, tanya belajar dari mana? Nonton film. Dia bisa berbahasa Korea, bisa berbahasa Jepang. Yang itu dibilang pasif, dia tidak nulis ya. Tidak baca, tidak tahu tata bahasanya. Tapi 5 bahasa yang lain dia kuasai. Grammarnya, tata bahasa. Dan itu nggak mudah loh saudara. Amin. Apalagi dengan fonetik yang benar gitu. Nah, kita melihat anak-anak kita kalau semua persepsi kita, anak kita jelek, anak kita begini, maka ekspektasi kita, ya buat apa lagi di sekolahin begini-begini, buang-buang waktu. Berapa banyak anak-anak itu kehilangan. Einstein itu dulu tidak dianggap, saudara. Tidak dianggap sebagai orang yang istimewa. Tapi karena ibunya yang terus telaten, memberikan kesempatan dia terus mengolah banyak yang dia pikirkan, yang dia bayangkan, yang aneh-aneh. Dan dia berhasil menjadi orang yang super istimewa. Isaac Newton juga demikian. Mulai mempertanyakan, kenapa ya kalau bola dilempar itu turun lagi ke bawah? Bukankah bumi ini ada bulat? Kalau kita di sebelah bawah, kenapa nggak dia lepas begitu? Karena konsep berpikir kita bulat seperti itu. Nah dia mulai mencari, dia naik kereta, dia lempar, waktu jalan kok tetap ikut. Dan dia menemukan ilmu gaya. Dan kita bisa melihat pesawat terbang sekarang itu dikembangkan dari pemikiran-pemikiran pertama dari Isaac Newton. Kita melihat saudara, banyak orang-orang yang kelihatan aneh, yang nampaknya tidak mungkin, itu ternyata bisa menjadi orang-orang yang menggali potensi dengan luar biasa. Sebagai umat pilihan, kita tidak boleh membatasi Tuhan. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas, jangan hal-hal yang di bumi. Kalau enggak kita akan terus terkungkung, kita menjadi umat-umat pecundang, bukan umat-umat pemenang. Amin saudara. Kita melihat ya, saya baru melihat pendidikan di Belanda Pak Sam yang saya bilang saya cerita, di sana sudah dilakukan pendidikan yang disebut terintegrasi dan inklusi. Inklusi artinya orang yang dianggap cacat, ya, kecuali cacat netra, cacat mata ya, dan cacat mental itu baru sekolahnya terpisah. Tapi kalau baru cacat pakai kursi roda, cacat yang lain, itu inklusi, dia tetap masuk di sekolah yang sama. Supaya dia tumbuh secara normal dan mereka menghasilkan orang-orang yang hebat. Terintegrasi itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu menyatu, nggak lompat-lompatan, nggak pindah-pindahan. Sehingga pertumbuhan anak itu baik. Saudara perhatikan ya, kalau dulu sekolah-sekolah Katolik yang paling stabil itu, dari TK, SD, SMP sampai SMA, rata-rata di perguruan tinggi mereka hebat-hebat. Yang di sekolah Kristen yang dari SD, dari TK-nya, SD, SMP, SMA, bagus. Nah saudara, kalau kita yang di sekolah umum, itu sulit sekali. Di Belanda diharuskan seperti itu. Inklusi dan terintegrasi. Dan tidak ada pembedaan. Saya meneliti ya untuk MPDK, Pak Sam, itu meneliti anak-anak pengungsi dan pencari suaka. Itu dari bermacam-macam, karakternya juga beda-beda. Yang dari Afrika tuh paling kacau, budayanya juga kacau. Keras sekali ribut. Anak-anaknya kasihan sebetulnya. Karena di rumah itu punya pengaruh. Kecuali yang dari Syria pintar-pintar. Makanya dia cepat sekali keluarga ini pick up, dapat pekerjaan. Tapi orang dari Afrika, dari daerah yang miskin, dari Sudan begitu ya, sedih sekali. Tapi yang hebatnya bagaimana pola terintegrasi ini membuat anak-anak itu menjadi merasa sama. Ya anak-anak ada umur 8-9 tahun dia tidak pernah merasa, kalau kayak kita di sini kan saya orang Batak, saya orang Ambon, saya orang Cina gitu. Sana enggak. Ik ben Nederlands, dia bilang saya ini orang Belanda. Padahal dia datangnya sebagai imigran. Dan gak heran Pak sekarang menteri hukum ya, menteri hukumnya itu orang Turki. Perempuan, hebat sekali dia. Imigran Pak dulu. Satu wali kota di Rotterdam itu orang Maroko. Di sini kan kita belum selesai nih. Udah berjuang mati-matian masih di Cina-Cinain, di Arab-Arabin. Di sana nggak ada perbedaan suku, apalagi asal-usul nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu orang kan dituntut kalau melakukan hal seperti itu. Nah, saudara kalau kita
mau melakukan, sebetulnya gereja yang paling bisa melakukan itu. Senin sampai Sabtu gereja itu kosong. Saya nggak yakin kalau Senin sampai Sabtu ini ada yang sewa. Nggak ada. Idle. Apalagi dapat gedung lagi, saya bilang, itu harus mulai dengan pendidikan, Pak. Apalagi gerakan yang baru nanti, model pendidikan akan beda sekali. Bapak bisa melihat di Bandung, ada namanya Pendeta Barus, punya anak 5 perempuan, dia membuat sekolah rumah, Pak. Anak-anaknya 5-5-nya ikut sekolah dia. Dan juga dari anak-anak jemaat yang lain. 5-5-nya masuk di perguruan tinggi negeri. Lulus dari sekolah itu langsung, sekarang udah ada yang doktor, hanya 1 yang masih di S2. 5 anaknya perempuan semua jadi. Yang sedihnya sama saya tuh, dia mengirim pada waktu dia ulang tahun perkawinannya, dia cerita 25 tahun, dia cerita anak-anak saya semua perempuan, saya sebagai orang Batak, orang pikir kurang beruntung, tapi saya merasa beruntung sekali semua. Anak-anak saya sangat mandiri, anak-anak saya luar biasa, mereka bisa manage uang sendiri, semua saya punya kartu bank mereka yang pegang, kalau mereka mau apa-apa mereka ambil sendiri, mereka tahu saldo bapaknya berapa, saldo mamanya berapa, mereka atur dan sangat luar biasa. Ini persis 5 anak gadis yang bijaksana. Dia cerita begitu. 2 hari kemudian saya dapat berita dia meninggal. Dia pernah tinggal sama-sama kami waktu ke Belanda. Aduh, sedihnya bukan main. Salah satu trip ini saya pengen ketemu dia. Ketemu istrinya dan anak-anaknya. Anak-anaknya istimewa sekali. Ya, kalau kita melihat memang, yuk, kekristenan kita nih harus ditinjau kembali. Ya. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi tidak mengenal Kristus karena mereka tidak mengenal Injil, ya. Jadi tidak ada Injil yang mereka mengarahkan dia untuk mempelajari Injil. Tetapi kita orang-orang yang sudah percaya itu kita memiliki Kristus. Seringkali kita salah mengerti agama-agama samawi, ya, banyak berbeda. Mereka adalah agama yang punya hukum. Ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Tapi di dalam kekristenan, kita bukan agama hukum. Bukan kita nggak ada hukum, ya. Nggak ada. Kita punya ikatan dengan Kristus itu melampaui hukum itu. Amin, saudara. Kalau orang Yahudi terjadi perselingkuhan dan hubungan seksual baru disebut zina. Di dalam kekristenan menginginkan saja sudah berzina. Memikirkannya saja sudah berdosa. Jadi apa yang kita bukan agama yang punya, bukan agama hukum. Yang kita punya adalah ikatan perjanjian yang melampaui hukum-hukum itu. Paham ya, saudara, ya? Jadi hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang ada, kekristenan bukan agama. Slide selanjutnya nih. Tapi jika Kristen bukan agama hukum, apakah berarti umat Kristen tidak memiliki hukum sehingga boleh hidup sesukanya dan liar? Enggak juga, saudara. Ya, itu banyak sekali yang salah mengerti begitu. Ya, kita benar-benar menjaga, nggak boleh ini, nggak boleh. Sungguh-sungguh kita jaga. Kalau tidak benar-benar kita percaya bahwa ikatan perjanjian kita itu punya upah yang besar di surga, betapa bodohnya kita jadi orang Kristen. Amin. Kita nggak bisa hidup sesukanya. Karena sebetulnya ikatan dengan perjanjian itu jauh lebih berat, jauh lebih dalam. Slide selanjutnya, ya. Tatanan kita adalah Allah sendiri. Ukuran kita, aturan kita adalah Allah sendiri. Luar biasa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus meneladani dia. Bukan hukum itu lagi. Kalau pakai hukum jauh. Nggak ada satu hukum pun yang bisa menyamai Kristus. Amin. Hukum kita adalah dia sendiri. Ukuran kita adalah dia sendiri. Dan ketika kita benar-benar berjalan seperti itu, kita melihat satu kehidupan yang luar biasa. Nah, saudara, pada waktu kita menerima pewahyuan seperti ini, hanya satu hal yang kita harus lakukan adalah melakukan perubahan pola pikir kita. Kalau enggak, kita akan ketinggalan dan terus makin lama kita menjauh tanpa kita rasakan. Saudara, kalau kita tidak punya kepekaan, oh ada yang salah ini, kita akan terus salah.
Hukumnya manusia itu selalu salah. Saya kemari aja saya pikir, saya udah terlalu sering ke Citra nih, pasti oke. Tapi ternyata bundaran itu saya lewatin sama istri. Saya bilang kok makin aneh nih, salah. Istri saya bilang belum. Emang kamu udah berapa kali ke Citra? Belum Pak, belum. Enggak, ini aneh saya bilang. Kita putar balik, ternyata betul. Kita kelewatan satu putar. Baru 2-3 tahun ya kita di sini. Saya berdua jalan kemana pakai Google Map juga salam dulu, nyasar. Ada yang bilang jangan pakai Google Pak, pakai Wise. Ternyata dia nggak Wise juga tuh. Kok jadi ke kampung-kampung begini kita bingung. Yang mestinya gampang jadi susah. Tapi sekarang saya belajar. Sebelum pergi saya liatin dulu rutenya kemana gitu. Kalau nggak repot. Ini yang kita lihat ya. Jadi benar-benar kita harus pelajari, meterai kita adalah Roh Kudus, ikatan perjanjian kita itu. Kalau kita melihat itu ikatan kita dengan Roh Kudus, perjanjian kita dengan Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Amin, saudara? Mari slide selanjutnya, kita lihat. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Ya, kalau kita bicara soal tunduk, kita harus tunduk pada otoritas kita. Karena Tuhan menempatkan kita dalam setiap keadaan itu dengan satu otoritas di atas kita. Kita di kantor punya atasan. Di dalam tatanan kepemerintahan kita punya RT, RW, lurah, camat. Coba-coba kita tabrak, kita bermasalah. Ya, ada hukum-hukum atau otoritas, peraturan yang kita nggak bisa langgar. Kemarin setelah saya nyasar-nyasar putar-putar, kami keluar bisa sampai di Senayan. Wah tenang, kita sampai selamat lah. Mau pergi ke Cawang, diputar dari Bintaro, akhirnya kita masuk situ, begitu senang saya disemprit polisi. Ternyata itu ganjil genap. Aduh, saya bilang, kena ganjil genap, saya bilang. Saya udah lupa nomor saya ganjil genap, hari ini yakin genap. Saya bilang mati loh, saya bilang ini dendanya luar biasa. Jadi saudara, kita melihat begitu kita meleng, banyak pelanggaran yang kita. Jadi kita harus tunduk memang dengan segala aturan-aturan yang memang diberikan. Ya, di dalam pelayanan ada jenjang. Penundukan diri kepada gembala, kepada otoritas di atas kita, itu menentukan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena berkat mengalir dari atas, saudara. Ya. Dan hukum Tuhan nggak bisa kita bantah. Kita nggak bisa ngutak-ngatik aturan yang kita mau rubah nih, seperti struktur di organisasi nggak bisa. Gereja teokrasi bukannya demokrasi. Nggak ada yang seperti begitu. Makanya sedih sekali kalau pemilihan pakai ada kampanye. Udah gitu, waduh, dulu kita ngalamin sampai meja dibalikin. Saya langsung pulang deh, saya bilang, nyesel saya jadi pendeta, saya bilang. Di luar kita pikir kalau masuk ke gereja beda. Nggak taunya gereja sama seperti di luar. Nah, kita repot sekali, saudara. Ya. Kepatuhan itu juga ada di rumah. Bagaimana istri patuh kepada suami, anak-anak patuh kepada orang tua. Orang tua, bapak-bapak, imam-imam seperti yang tadi Pak Siomi katakan, benar-benar patuh dan tunduk kepada otoritas di atasnya. Dia takut kepada Tuhan. Dia memberikan satu keteladanan tentang pendudukan diri di kantor, di tengah-tengah pemerintahan, jangan main tabrak. Karena anaknya lihat loh, kok Bapak kayak begitu? Nggak bisa, saudara, anak-anak sekarang sangat kritis sekali. Papanya bagaimana, mamanya bagaimana, dia pasti komplain. Sangat kritis, zaman sekarang beda sekali. Seperti zaman kita. Dulu papa kita salah pun kita diem aja, nggak berani. Boro-boro kita berani. Betul nggak Pak Sam? Waduh, kalau dia udah ngegereng aja kita takut deh. Oh sekarang anaknya lebih galak daripada orang tuanya, saudara. Betul nggak? Dulu juga memang istri-istri tunduk kepada suami. Sekarang suami-suami takut sama istri. Waduh, galak bener istrinya. Luar biasa, saudara. Tapi memang ada aturan yang mesti kita atur. Semua harus perlu penyesuaian dan tidak gampang. Saya di Indonesia, biasa di rumah merentah, di kantor merentah semua. Nggak pernah saya ngurus rumah. Saya begitu di Belanda, mesti sama-sama.
Istri bilang sama-sama Pak. Dia udah mulai ngeluh nih, wah saya bersihin, pindah rumah kan banyak perusahaan. Pak aku capek di sini, aku nyuci katanya. Aku masak, aku bersih-bersih. Terus saya tanya, dulu waktu kamu sendiri pakai orang? Enggak. Ngepel sendiri? Iya. Masak sendiri? Iya. Cuci sendiri? Iya. Dulu nggak ngeluh. Kenapa sekarang ngeluh? Saya bilang. Kita udah mulai pakai logika. Tapi lama-lama kita pikir, loh dia juga menikah bukan menjadi babu kan buat kita. Tapi begitu kita nurutin istri nih, Pak itu Pak ini Pak, aduh, Pak ini Pak, pindahin ini Pak. Aduh saya bilang Tuhan, nggak diajarin pendudukan diri kayak begini nih. Karena nggak biasa kita bisa ngamuk. Apa-apaan sih nih begini. Saya bergumul sama Tuhan, Tuhan sekarang saya biasa nih, mau minum aja diambilin gelasnya. Sekarang dia Pak minum Pak. Begitu kita mau ngambilin, wah repot nih. Saya nggak suka, kehilangan sukacita. Saya bilang Tuhan bagaimana ya saya supaya nggak kehilangan sukacita. Saya nggak suka Tuhan disuruh-suruh. Bukan ngerjainnya, disuruhnya itu nggak suka saya. Masa kita disuruh sih? Di sini ibu-ibu nggak ada yang nyuruh suami kan? Di sana mesti. Kalau nggak bisa. Tuhan bilang apa? Nggak mau disuruh. Kerjakan sebelum disuruh. Waduh, Roh Kudus ngajarinnya begitu. Saya mulai bilang, dah, mau kopi sayang? Hasian mau kopi? Boleh katanya. Waduh, saya bikin kopi. Sebel sih sebenarnya kita mesti ngerjain dan mulai-mulai. Tapi sukacita karena saya nggak disuruh. Saya mau sendiri. Saudara nangkap maksudnya? Sebetulnya sama otoritas tuh bukan sampai disuruh. Dan mulai damai dia tuh. Saya nggak lagi disuruh, Pak bantuin saya cuci piring dong, nggak. Saya begitu piring, saya bilang aku yang cuci ya. Iya deh, katanya seneng. Tapi ini kehidupan sebenarnya, saudara. Saya nggak bisa lagi pakai aturan saya dulu. Saya bisa berdebat sama dia sampai dia nggak bisa ngomong, bisa. Tapi dia kecewa, saya juga kecewa. Amin. Pokoknya jangan bertengkar, tanya sama Tuhan. Minta Roh Kudus kasih hikmat. Baru kita lihat hal yang luar biasa. Amin. Karena pemikiran kita terbatas. Ya, betul. Yang di bumi Eretz terbatas. Shemayin yang di atas itu tidak terbatas. Tanya yang di atas, betul apa enggak? Haleluya. Betul saudara. Kalau kita sudah mulai lihat begitu, kita akan melihat hal yang luar biasa ya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita harus masuk dalam proses dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Amin. Semua kita sekarang. Saya kalau udah mulai bertengkar, saya bilang coba dipikir-pikir. Rencana hidup kita gimana sih? Udah tua-tua begini. Supaya masing-masing hidup nyaman ya. Kayak mulai di sama-sama di pikiran apa yang membuat orang lain tidak nyaman, pasangan kita tidak nyaman. Tidak mudah loh saudara. Ya. Enaknya begini saudara. Orang Batak itu keras, tapi masih bisa diajak ngomong. Dan kalau dia bilang iya, dia konsekuen. Horas. Dia bilang, ya oke, dia pegang betul-betul. Ya. Jadi, peganglah komitmen kita. Kita punya ikatan dengan Tuhan. Kita punya ikatan perjanjian yang baru dengan Tuhan. Ya. Adam sudah gagal, Abraham tidak gagal, dan kita juga tidak gagal. Amin, saudara? Saya rasa slide-nya sudah habis ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati katanya. Kita percaya bahwa yang terbaik, tidak mungkin bersama Tuhan, saudara. Jangan matikan visi saudara. Jangan matikan impian saudara. Jangan matikan penglihatan saudara. Ya. Mulailah dengan satu persepsi yang benar. Dan punya ekspektasi yang benar. Baru kita edukasi yang belum mengerti ini. Sehingga bisa mencapai prestasi. Amin. Ya, yang kita bayangkan adalah betul-betul bayangan yang Tuhan berikan. Harapan-harapan yang sangat mungkin dalam Tuhan. Kalau enggak kita cuman halusinasi ya. Bukan imajinasi tapi halusinasi. Kalau halusinasi ujungnya bukan prestasi tapi frustrasi. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa saudara. Kalau ada beban saudara yang dalam mimpi untuk anak-anak, untuk kehidupan keluarga, untuk satu pencapaian yang belum saudara bisa dapatkan, mari kita bawa di dalam Tuhan. Persepsi kita luruskan kembali. Jangan kita biarkan kita hancur ekspektasi kita, ke bawah benih itu akan hancur, karena kita tidak punya persepsi yang benar.
tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah membatasi kita. Tidak pernah diperhitungkan. Pak Sam sering bilang, dulu saya tidak diperhitungkan. Waduh, sekarang semua menghitung dia. Tuhan pakai luar biasa. Kami berteman lebih dari 20 tahun loh Pak. 20 tahun lebih. Kita melihat, waduh luar biasa Tuhan pakainya. Kalau bisa semua mau narik. Kalau bisa dulu saya masih ingat ya, gak boleh tinggalin Pasar Baru tuh. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa di sini. Yang terbaik selalu Tuhan lihat, Tuhan kerjakan dengan dahsyat, saudara. Amin. Ya, kita percaya ada sesuatu yang besar dari setiap kita yang akan Tuhan lakukan. Tadi saya bersaksi juga dari sekolah yang kecil, yang sebuah kursus, Tuhan bisa antar menjadi perguruan tinggi dan mimpi saya menjadi universitas. Saya katakan Tuhan, kalau Tuhan izinkan surat izin universitas itu akan keluar pada bulan Mei. Kalau nggak mungkin Juni, tapi paling tidak tahun ini akan beres. Pada akhirnya atau sampai juga kalau kita tahu berjalan. Kita terus berjalan, saudara. Amin, saudara. Ya, saya nggak ada yang saya banggakan. Saya cuma bangga karena Tuhan menyertai. Ya kalau orang selalu bilang, wah, saya bilang saya nggak lihat kamu, saya nggak dengar kamu, saya cuma lihat Tuhan dan dengar Tuhan. Kalau dia mau, nggak ada yang mustahil buat dia. Amin. Ketika dia berkata jadi, maka jadilah. Mari kita tundukkan kepala, semua mimpi kita serahkan dalam tangan Tuhan. Letakkan tangan kanan saudara di dada sebelah kiri dan saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Mereka punya impian seperti hamba-Mu juga Tuhan. Punya visi, punya kerinduan. Ajar kami melihat dengan persepsi yang benar rencana Tuhan. Tuhan mengatakan supaya kami kembali pada rancangan semula. Supaya kami mengelola bumi ini dengan baik. Mengeksplorasinya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan, semua talenta kami, potensi kami, biarlah boleh kami gali Tuhan. Dan Tuhan pakai semua untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyelesaikan rencana-rencana besar-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah membuat persepsi, sehingga ekspektasi pun menjadi keliru Tuhan. Itu sebabnya kami tidak pernah meraih prestasi. Mari tilik hati kami Tuhan. Dan kami kembali mengevaluasi pikiran-pikiran kami. Supaya sungguh-sungguh pikiran Tuhan yang ada di dalam pikiran kami. Kami rindu Tuhan, kami dipakai juga seperti murid-murid-Mu yang menggunakan pikiran-Mu. Seperti Paulus yang berkata, biarlah kiranya pikiranku ini ada padamu yang sama dengan pikiran Kristus. Biarlah pikiran Tuhan ada pikiran-pikiran kami. Dan kami mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan tanpa batas itu. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang meletakkan tangan di dada, mempercayakan semua mimpi mereka dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Mari Tuhan berkaryalah, supaya nama-Mu dimuliakan. Supaya semua orang boleh berseru Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. 10 tahun di tempat ini, banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Tapi ini hanya bagian kecil yang Tuhan rencanakan bagi gereja ini. Masih banyak pekerjaan jauh lebih besar lagi yang Tuhan persiapkan bagi semua jemaat di tempat ini. Bukan saja jemaat yang bertumbuh, tapi keluarga mereka, anak-anak mereka. Dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Gembala-gembala yang dahsyat. Pemimpin-pemimpin di komunitas-komunitas dengan luar biasa. Di pemerintahan, di tengah-tengah usaha. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sempurnalah karya-Mu dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menaruh iman pengharapan kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya mengundang pendoa syafaat untuk berdoa syafaat. Haleluya. Ya, kita akan berdoa bersyafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ibadah hari ini luar biasa. Engkau mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta Wisnu Trokat bersama istri bersama kami hari ini. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Bagaimana kami boleh menjalani hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan.
Dan pada ibadah siang hari ini kami hidup dalam perjanjian-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, umat-umat yang Kau tebus. Bila kami hidup meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, dalam ketaatan dan kesetiaan kami Tuhan. Oh, bila kami juga taat dan setia terhadap aturan hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Makasih Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini. Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan semakin dahsyat, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami berdoa bersyafaat untuk pelaksanaan World Prayer Assembly Tuhan yang akan dilaksanakan di bulan Mei ini tanggal 17 sampai 19. Kami berdoa Tuhan Kau berkati seluruh panitia penyelenggara yang mempersiapkan segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Oh, gedung SICC yang akan dipakai Tuhan Kau berkati Tuhan. Segala prasarana yang dipakai Tuhan berkati. Demikian juga seluruh gereja-gereja yang terlibat di dalamnya Tuhan Kau pakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu, para pendoa, seluruh jemaat-Mu, umat-umat yang ambil bagian Tuhan Kau berkati. Kami percaya dan yakin Tuhan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu lewat gereja-gereja-Mu Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa. Boleh mendatangkan damai sejahtera, kemakmuran, kesejahteraan atas bangsa-bangsa Tuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa saat ini Tuhan, mari Tuhan Kau hadir membawa damai sejahtera Tuhan. Kami rindukan Tuhan lewat World Prayer Assembly ini Tuhan akan terjadi lawatan Allah yang dahsyat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia akan mengalami berkat yang daripada Engkau Tuhan, mengalami kelimpahan berkat damai sejahtera. Dan kami berdoa Tuhan, oh lewat momen ini juga Tuhan, biarlah bangkit generasi-generasi muda sebagai generasi-generasi penerus bagi gereja-Mu Tuhan, yang akan meneruskan estafet untuk pemberitaan Injil, memberitakan Injil ke seluruh pelosok wilayah negeri ini, bahkan ke seluruh bangsa-bangsa Tuhan, sehingga keselamatan terjadi, pertobatan terjadi Tuhan. Orang-orang mulai berbalik untuk menyembah Engkau, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya World Prayer Assembly boleh terselenggara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo. Oh, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi Bapak Presiden. Oh, Engkau tuntun hidupnya Tuhan. Oh, apa yang menjadi kerinduan di dalam hati Bapak Presiden untuk membawa kemajuan bagi bangsa ini. Oh, terus berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Meskipun banyak hambatan, tantangan, oh banyak hal yang harus dihadapi, tapi kami percaya tangan Tuhan yang akan menuntun Bapak Presiden untuk berjalan sesuai dengan rancangan-Mu, membawa kemajuan bagi bangsa ini. Oleh sebab itu berkati Tuhan Bapak Presiden, dan wakilnya, juga para menteri pembantu Presiden. Oh Tuhan, Kau berkati mereka semua bergandeng tangan bersama-sama untuk membawa kemajuan atas bangsa ini Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia dalam lawatan, diberkati Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lawatan Bapak Presiden ke Amerika Tuhan, bersama seluruh para pemimpin ASEAN Tuhan. Oh kami berdoa, biarlah itu mendatangkan kebaikan atas Indonesia, juga atas bangsa-bangsa. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas apa yang Allah sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Biar semuanya berkenan kepadamu. Berkati gereja ini dapat mengelola dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, setiap kita ini berkati Tuhan, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang perkasa. Terima kasih buat firman yang telah diberitakan buat hambanya Bapak Pendeta Wisnu. Kita semua diberkati siang hari ini. Yuk kita akan berikan persembahan yang terbaik. Saya mengundang para pelayan yang bertugas dan sambil kita akan menyaksikan video pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Shalom
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 22 Mei diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 22 Mei pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Ada pertemuan gabungan doa pelayan dan doa 20-20-22 yang diadakan pada hari Jumat tanggal 20 pukul 20 atau jam 8 malam. Pertemuan ini mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan ini. Dan kami juga mengundang seluruh jemaat-jemaat GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan gabungan doa pelayan dan doa 20-20-22 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasihi di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada pertemuan World Prayer Assembly yang diadakan pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei, mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk bisa menghadiri pertemuan ini. Pertemuan ini dilaksanakan melalui Zoom. Link pertemuan Zoom akan di-share oleh Ibu Mega. Untuk informasi lebih lengkap, silakan hubungi Ibu Mega di nomor 0852 18730549. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Salam Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Bapak Ibu, saya mengumumkan bahwa ada pertemuan World Prayer Assembly yaitu pada tanggal 17 sampai 19 ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di acara pertemuan doa sedunia ini akan dihadiri oleh 500 kota dan beberapa gereja juga ratusan gereja yang akan tergabung dan terdaftar, terkoneksi sehingga kita boleh melihat teman-teman yang lain. Nah pada tanggal 17 itu gereja kita terdaftar Bapak Ibu ya secara hybrid, jadi kita terkoneksi. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir secara onsite di gereja ini pukul 7 malam. Untuk itu Bapak Ibu yang mau berpartisipasi boleh mendaftarkan diri melalui ketua Komsel atau secara langsung juga. Nanti saya tunggu sampai nanti sore ya Bapak Ibu, kiranya kita berpartisipasi untuk acara ini karena acara ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa untuk generasi, untuk kesatuan tubuh Kristus juga. Jadi ada juga pembicara-pembicara yang luar biasa nanti yang akan berbicara lewat pertemuan doa sedunia ini Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 18, tanggal 19 kita mengikuti secara YouTube.
Dan kalau Bapak Ibu bersedia tanggal 17 kita boleh bergabung di tempat ini secara onsite ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan juga dari Bapak Coki, saya persilakan. Shalom. Bu terkasih, shalom juga Bapak Ibu Saudara, jemaat yang beribadah secara online di rumah-rumah, dan terima kasih untuk hambanya Bapak Wisnu yang sudah memberkati kami semua. Kami mendapat double berkat ini Pak, dari Bapak 2 kali diberkati pada hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yuk Kak, tolong ditampilkan. Ya, saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menyampaikan perkembangan penggalangan dana untuk pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Kebutuhan dana yang kita butuhkan untuk pembayaran termin ke-6 adalah sebesar 45 juta rupiah. Saldo kas yang kita miliki ya, saldo kas penggalangan dana sampai tanggal 14 Mei, Sabtu kemarin sebesar 21 juta 235.000 rupiah. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masih memiliki kekurangan dana sebesar 23 juta 765.000 rupiah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama semua semangat bergotong royong ya untuk menutup kekurangan dana ini yang akan kita transferkan di akhir bulan Mei ini. Kita sama-sama peduli dan sama-sama bergotong royong ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Semangat ya teman-teman semua ya Bapak Ibu Saudara ya, amin. Ya, kita percaya bahkan karena kemurahan Tuhan, kekurangan dana ini juga akan surplus kita alami. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya, amin. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala. Berapa banyak jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, saya secara pribadi mendapat double berkat ya hari ini. Karena 2 kali ibadah, 2 kali sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat dahsyat saya terima ya. Saya umpamakan kalau Pak Wisnu khotbah itu seperti masakan rendang ya. Pertama dagingnya empuk, yang kedua itu bumbunya pas gitu ya. Jadi enak dinikmati. Kadang-kadang ada orang yang khotbah kan terlalu keras juga dagingnya gitu ya. Dagingnya keras walaupun bumbunya pas begitu ya. Ada bumbunya pas, dagingnya keras. Ada dagingnya lembut, bumbunya nggak pas jadi kurang enak ya. Tetapi hari ini saya percaya daging dan bumbunya pas ya. Tadi pagi waktu hambanya bersaksi bagaimana hambanya tinggal di Amsterdam ya Pak ya, di Belanda ya. Saya juga ngomong sama Tuhan sih pribadi ya, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa. Saya bilang, Tuhan bisa nggak ya saya ke Amsterdam, begitu ya, ke Belanda. Ini kan Pak Gembala pembina kita selalu bilang, mimpilah sesuatu yang besar, gitu ya. Jadi ini merupakan bagian mimpi saya. Saya tanya Tuhan bisa nggak ya saya ke Amsterdam, gitu ya. Apalagi Pak Wisnu sudah menyiapkan tempat untuk kita di sana katanya. Nanti kita sama-samanya ke sana ya, bareng-bareng dan kunjungan ke tempat Pak Wisnu. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Wisnu buat pelayanan Bapak dan Ibu yang sudah melayani kami pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah ini, kita beri bersama-sama. Nyatakan kepada pujian, ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Jadi
Bapa, kami sungguh bersyukur sebab Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami, sehingga kami hari ini diubahkan oleh Tuhan. Kami bukan lagi menjalani hidup kami seperti hari-hari yang lalu, tetapi hari ini kami menjalani hidup kami dengan satu kepastian, satu antusias, satu semangat yang baru, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa hidup kami tidak ada sesuatu yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga buat berkat yang baru yang kami terima pada hari ini. Itu sebabnya berkati hamba-Mu secara khusus, Bapak Wisnu dengan Ibu yang telah melayani kami pada hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Memberkati umat-umat-Mu yang telah hadir Tuhan, dengan beban persoalan masalah, pergumulan, sakit, penyakit apapun juga. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami, dan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.